Bismillahirrahmanirrahim. Ya himmatasy syaikh ihduri lana bihadzal mahdhari wal ta'ti fi binadratin ta'ti lana bizzafari. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin qala. Babu jawazi wa istihbabil laqabil ladzi yuhibbuhu sahibuhu. Pada giliran ini kita akan membahas satu bab yang menjelaskan jawazi kebolehan wastihbabil laqabi, bahkan sunnah memberikan julukan. Jadi ngasih nama poyokan di luar nama sebenarnya itu dibolehin. Nyebut nama kawan, nama aslinya Muhammad Amin, tapi panggilannya ada. Ya. Itu bukan sekedar boleh, tapi disunain. Dengan catatan lakob itu julukan. Alladzi yuhibbuhu sahibuhu. Di mana orang yang kita panggil dia seneng dengan sebutan lakob itu. Ya. Kalau dia ngedemen atau dia marah, kita panggil dengan sebutan-sebutan tertentu, namanya lakob, itu haram hukumnya. Mentang-mentang hitam dipanggil si keling, lo marah lah. Ya enggak? Jangan bikin sebutan-sebutan yang orang itu tersinggung. Gak boleh. Seperti itu. Ini pernyataan ini didasari oleh dalil. Karena ada banyak sahabat yang juga punya lakob. Bahkan Nabi nyebutin beberapa nama sahabat dengan julukan-julukan tertentu. Ya. Famin dzalika Abu Bakrin Siddiq. Maka di antara demikian itu adalah sahabat yang namanya Abu Bakar. Dia punya lakob namanya As-Siddiq. Jadi Isra wal Mi'raj, banyak orang jangan kata yang udah beriman, apalagi yang kagak beriman, menolak mentah-mentah sama matang-matang peristiwa itu. Tapi orang yang paling dulu dan paling kuat meyakini kejadian itu benar adanya adalah Sayyiduna Abu Bakar. Karena dia yang paling dulu benerin, maka disebutlah As-Siddiq. Itu lakob. Apa namanya? Lakob. Lakob itu julukan. Bahasa kampung kitanya poyokan. Tapi kalau poyokan itu cenderungnya kata-kataan sih, ya. Tapi ini kemuliaan, namanya lakob tuh, dikasih lakob menandakan kemuliaan pada diri seseorang. Radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Ismuhu Abdullah bin Utsmana. Nama benernya Abdullah. Tapi dia punya lakob As-Siddiq. Dalam riwayat namanya Abdul Ka'bah. Diganti sama Nabi jadi Abu Bakar, jadi Abdullah. Laqabuhu Atiqun. Dia punya lakob yang kedua adalah Atiq. Julukan Sayyidina Abu Bakar yang kedua selain As-Siddiq adalah Atiq, disebut Atiqullah. Begitu Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apresiasi. Wa anta atiqullah. Atiqullah itu adalah orang yang dibebasi nama Allah dari neraka. Ada kalimat itqun minan nar. Itiq, ya. Jadi begitu Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, Nabi kasih julukan Atiqullah. Orang yang dapat pembebasan dari api neraka. Padahal baru masuk Islam, belum banyak amal, udah dapat legitimasi dengan lakob namanya Atiqullah, pembebasan Allah dari api neraka. Ini lagi-lagi jadi dalil bahwa pemberian lakob itu dilakukan sama Nabi sendiri.
Hadza huwa sahihu, inilah pendapat yang sahih, alladzi alaihi jamaahirul ulama'i, yang dipegang atasnya oleh mayoritas ulama minal muhaddisin, di kalangan ahli hadis, wa ahli siyari, dan ahli sirah biografi, wa tawarikhi, dan pakar sejarah, wa ghairihim wa ghairuhum, dan selain mereka. Ya. Jadi ada banyak mengenai laqab Sayyidina Abu Bakar. Kalau di total ada 5 laqab di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan julukan, sebutan kemuliaan buat Sayyidina Abu Bakar. Yang udah disebut 2, Atiq sama As-Siddiq. Ada lagi Sayyidina Abu Bakar dapat julukan Amirus Salikin. Ada lagi julukan Al-Awwah. Jadi ada 5 total. Jadi Atiq yang pertama, orang yang dibebasin dari api neraka. Atiq yang kedua maknanya adalah orang yang berwajah tampan. Itu juga disebut Atiq minal ataqah. Tapi kata ulama, dari seadanya riwayat nama Sayyidina Abu Bakar yang sebenarnya siapa, laqab Sayyidina Abu Bakar apa aja, itu yang dipegang oleh mayoritas ulama sekitar yang tadi disebutin oleh Imam Nawawi. Wakila, dan ada satu pendapat yang mengatakan ismuhu Atiqun. Ada ulama yang kata, oh Atiq bukan poyokannya, Atiq bukan laqabnya, emang namanya. Wakila, tapi kalau dalam kitab ada ulama nyebut qila, itu pendapat yang lemah. Namanya sighatut tamrid. Kalau kita baca kitab, ada sighat, ada bentuk ucapan ulama dengan menggunakan tamrid. Di situ ada warning bahwa pendapat itu lemah. Ya, jadi ada yang bilang Atiq bukan laqab, tapi Atiq itu nama emang beliau. Nama beliau. Hakahul Hafizu Abul Qasim ibnu Asakira, menyebutkan hal demikian oleh Al-Hafiz Abul Qasim ibnu Asakir fi kitabihil atrafi, dalam kitab Al-Atraf. Ada pendapat yang ngomong begitu. Wasawabu, kata Imam Nawawi, dan yang benar al-awwalu, pendapat yang pertama, nama aslinya Abdullah. Adapun Atiq itu laqab. Ya, Sayyidina Abu Bakar. Di antara orang-orang tua yang paling dulu masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Abu Bakar punya kontribusi karena memang beliau duitnya banyak. Itu banyak kelompok-kelompok budak yang ditekan oleh tuannya, itu dibebasin sama Sayyidina Abu Bakar. Itu perjuangan Sayyidina Abu Bakar, salah satunya itu. Yang namanya orang jadi budak kan diseksa. Ya, orang diseksa paling kagak enak. Pagi-pagi udah dijemur kayak ikan asin. Kayak Sayyidina Bilal ditulungin sama Sayyidina Abu Bakar. Bahkan ada budak yang dibebasin sama Sayyidina Abu Bakar, namanya Amir bin Fuhairah. Ini Amir bin Fuhairah jadi budak. Begitu dia budak, enggak dibebasin begitu aja. Budak ini kudu diayomin. Begitu dibebasin sama Sayyidina Abu Bakar, dididik belajar Quran sama Nabi. Sampai dia jadi hafiz Quran. Begitu dia jadi hafiz Quran, hafal 30 juz Quran. Nabi utus kepada satu kampung, ya, untuk ngajarin. Ada 70 sahabat yang ahlul Quran disuruh sama Nabi. Tahu-taunya itu kampung modus, bukan mau belajar beneran. Tahu-taunya 70 sahabat dibantai 70-70-nya. Termasuk Sayyiduna Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. Cuman begitu dia dibunuh, nih keutamaan orang yang hafal Quran. Begitu dia dibunuh, si pembunuhnya namanya Jubar bin Salma. Begitu dia tusuk, begitu dia bacok,
tiba-tiba jasad Amir bin Fuhairah hilang. Jadi sahabat yang lain pada ngeliat, dia ditusuk, dia dibacok, jasadnya hilang. Peristiwa ini dilaporin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang laporan sama Nabi, ya Rasulullah, kami lihat sama mata kepala kami sendiri. Gua lihat dengan mata telanjang, bahasa kitanya begitu. Lagi dicacak dagingnya, jasadnya hilang. Apa kata Nabi? Lu asal tahu aja ya pada ya. Begitu dia dicacak, malaikat ngangkat dia. Habis diangkat, perang udah habis, dafanathul malaikah. Jenazahnya langsung dikuburin sama malaikat. Sampai ada cerita seperti itu. Ada sahabat yang dibunuh dalam medan perang, jasadnya dicacak-cacak tapi dia hilang, kagak ada yang nemu, dikuburin oleh malaikat. Satu-satunya sahabat yang ngalamin dikuburin sama malaikat, dia doang tuh, yang lain kagak. Namanya Amir bin Fuhairah. Begitu dia ditusuk, si Jubair bin Salma ngelihatnya orang nyengir, bukan kesakitan. Lu kegencet pintu aja sakit, teriak. Ini lu omelin. Lalu yang kegencet kayak orang goblok. Begitu ditusuk bukan kesakitan. Dia kata, "Puztu wallahi. Ya Jubair, saya yang menang." Lagi ditusuk ngomong begitu. Bunuh si Amir bin Fuhairah. Berapa tahun kemudian masuk Islam. Tadinya dia membunuh lagi kafir, dia nggak paham. Orang gila kali, gua tusuk girang. Nggak paham dia. Tapi begitu berapa tahun kemudian dia masuk Islam, dia baru paham bahwa orang yang ngapal Quran, orang yang jihad bareng sama Nabi, walaupun zohirnya ngerasain sakit, pada hakikatnya dia dapat nikmat dari Allah Ta'ala. Baru dia bisa paham nih si Jubair bin Salma, kenapa orang yang dibunuh kegirangan, karena dia udah ngelihat apa yang Allah janjiin buat orang yang syahid, bela di jalan Allah dan nabinya. Ini kemuliaan daripada Sayyiduna Abu Bakar. Dia punya budak begitu tuh. Ya, jadi kalau dibikinin kuis, siapakah nama sahabat yang mati di medan laga yang akhirnya malaikat yang nguburin? Tuh. Itu kalau bisa tebak 2,5 juta. Ya. Wattafaqal ulama'u ala annahu laqabu khairin. Wattafaqa, dan bersepakat ulama konsensus ala annahu laqabu khairin, bahwa julukan-julukan tersebut tergolong julukan yang baik. Waqtalafu fi sababi tasmiyatihi atiqan, tetapi mereka para ulama berbeda pandangan dalam menyatakan penyebab nama tersebut. Sayyiduna Abu Bakar dinamain Atiqon itu apa artinya? Penyebabnya apa? Kronologinya apa dapat julukan Atiq apa? Itu ulama beda pendapat. Farawaina an Aisyah radhiyallahu anha, maka kami riwayatkan dari Sayyiduna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, min aujuhin, dari berbagai jalur periwayatan. Ini sebab Sayyidina Abu Bakar disebut Atiq ada banyak penyebabnya. Ulama beda-beda tuh pandangan itu. Ini ada hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, Abu Bakrin atiqullahi minan nar. Sayyidina Abu Bakar itu adalah orang yang dibebaskan. Atiq bimakna ma'tuq, kayak qatil bimakna maktul. Kalau al-qatil yang bunuh, kalau al-qatil itu yang dibunuh. Al-qatil bimakna maktul, al-atiq bimakna al-ma'tuq. Ya, itu wazannya itu. Jadi disebut Sayyidina Abu Bakar namanya, julukannya Atiq karena atiqullah minan nar, orang yang dibebasin oleh Allah dari api neraka. Padahal baru masuk Islam udah dapat julukan begitu. Ya.
Kita udah lama jadi orang Islam belum segitu-gitunya. Lepala lain bakatnya, tangeh. Ya. Qala pamin yauma idin. Maka sejak saat itulah summiya atiqan, Sayyidina Abu Bakar dinamakan Atiq. Walaupun ada versi lain ya. Dalam versi lain Sayyidina Abu Bakar ini anak boleh kepengen. Jadi emaknya kemarin kalau bunting keguguran, atau udah lahir mati, asal dilahir mati. Begitu lahir Sayyidina Abu Bakar, dia bawa di depan Ka'bah, emaknya gendong depan Ka'bah, dia tawasul di depan Ka'bah supaya anaknya jangan mati lagi. Begitu emaknya tawasul di depan Ka'bah, sehingga orang menyebutnya Al-Atiq, ya, orang yang dapat pembebasan dari Allah. Sebab sebelum dia anak-anak emaknya meninggal semua. Itu juga merupakan pandangan ulama yang menegaskan penyebab Sayyidina Abu Bakar dinamakan Al-Atiq. Wa qala Mus'ab bin Zubairi, berkata Mus'ab bin Zubair, wa ghairuhu, dan para sahabat lainnya, min ahlin nasabi, di kalangan ahli nasab, summiya atiqan, Sayyidina Abu Bakar dinamakan Atiq, li'annahu lam yakun fi nasabihi syai'un yu'abu bihi. Li'annahu, karena sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar, lam yakun fi nasabihi, enggak ditemukan pada nasabnya, syai'un, sesuatu, yu'abu bihi, yang dipandang memiliki aib padanya. Jadi nasabnya Sayyidina Abu Bakar ke atas itu bagus, nggak ada yang jadi rampong mau kepala garong, ya, makanya disebut Atiq. Tuh ada banyak tuh penyebabnya tuh. Wakila, dan pendapat lain menyebutkan ghairu dzalika, bukan yang itu. Ada lagi, wallahu a'lam, dan Allah Maha mengetahui. Wa min dzalika, dan diantaranya dalil boleh ngasih lakob, dalil sunnah ngasih julukan. Kalau tadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Turabin, ada lakob yang diberikan nama Nabi, lakobnya Abu Turab. Lakobun li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu adalah julukan buat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dijulukin nama Nabi namanya Abu Turab. Bapaknya tanah, bapaknya abu. Ini tempo-tempo dalam rumah tangga keletak-keletik laki bini kan ada aja. Lah bukan kita doang, lah Sayyidina Ali juga begitu. Tapi bedanya dia pada sabar, kalau kita kan kagak. Boleh jadi ngajakin gua begadang mulu lagi diomelin mau bininya. Bujuh busut. Ya enggak, dengan gua ajaknya juga gak mau. Itu gue itu. Ya. Kalau mereka-mereka ini kalangan sahabat beda sama kita. Ya, dia ada keletak-keletik, dia nggak mau ribut. Tiba-tiba Sayyidina Ali ke masjid. Ini Nabi yang namanya mertua sering nengokin mantunya. Begitu ditengokin, Sayyidatuna Fatimah ditanya, lah mana laki lo? Bahasa kitanya begitu dah. Nabi tahu romananya ninjawabnya begitu sih. Ya. Nabi keluar rumah, ada yang bilangin Sayyidina Ali lagi di masjid. Sayyidina Ali tidur di masjid. Zaman dulu masjid masih pakai pasir. Begitu dilihat sama mertua, keponggok tuh mantu lagi ngeringkuk kayak wow. Mertuanya sayang banget sama mantu. Nih biar jadi mertua sayang sama mantu nih. Dalil Nabi nih. Jangan nyeksa mantu mulu. Nurung mulu. Begitu dilihat Sayyidina Ali lagi ngeringkuk, sorbannya jatuh di tanah, sorbannya kotor. Nabi usap, Nabi gebrag, Nabi bersihin. Pakaian Sayyidina Ali ada abunya, Nabi bersihin. Ya Allah tuh mertua. Ya apa mertua begitu? Ya enggak? Begitu Nabi lihat abunya banyak, Nabi bangunin. Kum ya Abu Turab. Bangun wahai bapaknya tanah. Habis bila abu dan tanah. Sejak saat itulah kata Sayyidina Ali, enggak ada panggilan lakob atas nama saya yang paling saya sukai, melainkan panggilan lakob yang Nabi berikan buat saya.
Oh, Nabi yang namain. Ya. Wa kunyatuhu Abul Hasan. Kalau kunyahnya Abul Hasan. Pokoknya kalau ada abu-abu sama umu-umu itu namanya kunyah. Ya. Kalau atas nama sanjungan tuh namanya lakob. Lakob. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dia punya lakob apa? Syihabuddin, meteornya agama. Imam Muhammad Romli dia punya lakob Syamsuddin, mataharinya agama. Imam Syafi'i dia punya lakob Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Imam Malik dia punya lakob Imamu Daril Hijrah. Imam Abu Hanifah dia punya lakob Imamu Ahli Ra'yi, pimpinan ulama yang banyak memberikan sumbangan pemikiran lewat rasio. Itu namanya Ahlur Ra'yi. Imam Ahmad bin Hambal dia punya lakob Muhyis Sunnah wa Qami'ul Bid'ah, penghidup sunnah dan penggebug bid'ah. Apalagi Imam Malik udah, Syafi'i udah. Itu namanya lakob. Ya, julukan, pujian, julukan yang tujuannya buat menyanjung. Itu namanya lakob. Kalau kunyah itu pakai abu sama umu. Ya, abu janda. Oh, itu namanya kunyah. Al-kunyatu mabudi abi ummin wa abin. Ya, bi abin wa ummin. Apa yang nama orang diduluin oleh abu atau umu. Abu Jibril, ya. Ada sahabat namanya Abu Dujana, ya. Itu ada abu-abunya tuh. Namanya kunyah. Kalau tujuannya nyanjung namanya laqab. Sayyidina Ali karena punya anak pertama namanya Hasan, disebutlah Abul Hasan. Kayak Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita punya anak namanya Sayyiduna Qasim, disebutlah Abul Qasim. Ya. Sabata fi sahihi, telah tetap keterangannya dalam kitab sahih. Apa yang tetap? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajadahu naiman, beliau menemukan Sayyidina Ali lagi dalam keadaan tidur, fil masjidi, di masjid, wa alaihi turabu, di atas badan Sayyidina Ali ada tanah, ada abu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kum aba turabin, bangunlah wahai aba turab. Kum aba turabin, bangunlah wahai aba turab. Falazimahu hadalaqabu, maka lazimlah, maka tetaplah, maka langgenglah akan Sayyidina Ali hadalaqabu, oleh julukan itu, Al Hasanul Jamilu, julukan yang indah dan bagus. Ya, jadi Nabi sendiri yang nyebut laqab itu. Wa rawaina hadza fi sahihaini, dan kami riwayatkan juga dalam dua kitab sahih, rupanya Al-Bukhari wa Muslimin, sahih Bukhari dan sahih Imam Muslim, an Sahl bin Sa'din, dari sahabat yang namanya Sahal bin Sa'ad, qala, beliau berkata, Sahlun berkata Sa'al, wa kanat ahabbu asma'i aliyin ilaihi, wa kanat, dan adalah, ahabbu asma'i aliyin, nama yang dari nama-nama yang paling dicintai oleh Sayyidina Ali, ilaihi, baginya, untuknya, wa in kana la yaprahu, dan sesungguhnya adalah Sayyidina Ali la yaprahu, benar-benar gembira, senang, an yud'a, bahwa dia dipanggil, biha, dengan julukan itu, dengan julukan Abu Turab. Girang banget dia kalau ada orang yang manggil dia dengan julukan itu. Hadza lafzu riwayatil Bukhari, redaksi ini yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari. Tadi kan kata Imam Nawawi riwayat Imam Bukhari Muslim, tapi yang dipakai redaksinya Imam Al-Bukhari. Wa min dalika, dan diantaranya juga Nabi langsung ngasih julukan
Selain Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Ali masih banyak. Yaitu Dzuliyadaini. Ada sahabat yang disebut sama Nabi Dzuliyadain. Kenapa? Artinya Dzuliyadain ini orang yang memiliki dua tangan. Jadi kalau sahabat main panjang-panjangan tangan tuh dia nggak ada yang ngalahin tuh. Jadi tangannya dia lebih panjang. Orang kalau tangannya panjang, jengkalannya panjang. Orang jengkalannya itu nggak bakalan ngelebihin mukanya. Jadi muka orang itu Allah udah ciptain sesuai postur dia. Ya. Kayak gitu. Panjang dari pergelangan kemari itu sama kayak dari tapakan kaki ke dengkul. Ya. Jadi ada keserupaannya tuh. Jadi muka orang dia punya panjang, enggak ngelebihin dia punya jengkalannya. Jadi kalau jengkalan lebar, mukanya panjang. Ya enggak? Ada orang tangannya kecil, mukanya kecil. Kayak piring tatak bulat. Yo. Itu dia punya julukan Dzuliyadain. Oh, ini juga sahabat fenomenal ya. Rasulullah SAW pernah sholat. Dalam riwayat sembahyang zuhur. Begitu sholat zuhur baru 2 rakaat Nabi udah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Padahal berdua. Lah sahabat kagak ada yang berani. Masa ilok Nabi salah. Tapi dia kata kagak. Kok Nabi salam emang zuhur 4. Sahabat pada diem. Ada orang yang berani nyaut. Anusita am kusirta ya Rasulullah. Ini sembahyang ente lupa apa emang dikosor zuhur jadi 2. Dia nih yang berani nih. Itu sahabat namanya Dzuliyadain. Nama lakobnya. Wa ismuhu nama benernya Al-Khirbaqu. Namanya Khirbaq. Tapi nama Khirbaq enggak terkenal. Abis itu dia terkenal nama lakobnya. Bi kasril kha'i dibaca dengan kasrah kha al-mu'jamah yang pakai titik khi, wal ba'i dan dengan ba al-muwahhadati yang bertitik 1, wa akhiruhu qafun di belakangnya ada qaf. Kana fi yadaihi tulun. Adalah pada 2 tangannya itu panjang. Jadi ada semacam perbedaan dalam semboyan ya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Orang kalau disebut dalam bahasa Indonesia emang dasar loh panjang tangan, itu buruk, itu negatif. Orang kalau kata panjang tangan ngapain dah? Demunut nyolong, kagak boleh ngeliat HP nganggur, kagak boleh ngeliat rokok, kelamitan aja. Kalau dalam peribahasa bahasa Indonesia yang dikata panjang tangan itu orang nakal. Tapi kalau dalam bahasa Arab dia punya semboyan, orang yang tangannya panjang semboyannya nih itu adalah orang baik. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, kira-kira siapa di antara bini-bini engkau yang matinya duluan? Ditanya Nabi, ya enggak? Ditanya siapa di antara bininya yang mati duluan? Apa kata Nabi? Siapa di antara mereka yang tangannya panjang? Akhirnya bini-bininya Nabi pada kumpul ngukur-ngukur tangan. Kata Nabi bukan begitu. Bukan gua kata di antara kalian yang paling dulu mati, yang tangannya panjang beneran. Enggak lama yang meninggal duluan adalah Sayyidatuna Saudah. Saudah meninggal duluan. Setelah Sayyidatuna Khadijah, ya, Rasulullah kawin dengan beberapa perempuan, yang paling pertama meninggal adalah Saudah. Jadi bini-bininya ini bapak tahu, oh berarti yang namanya panjang tangan bukan tangannya panjang, orang yang banyak kebaikannya. Di antara bini Nabi saat itu yang paling banyak sodakonya nih, panjang dia punya tangan. Dia kata panjang tangan siapa aja dibantuin. Ya enggak? Tuh orang baik banget, tangannya dekat sama kantong.
Dikit-dikit mau ngerokok kantong aja. Ya enggak? Diajak ke puncak, ngelihat sate aja katanya berhenti. Pengen jajanin aja, duit gua kagak laku sama dia. Iya. Itu juga makna panjang tangan begitu sebenarnya. Cuman kalau di Indonesia dikata panjang tangan maling. Tuh. Ya. Sabata fil sahihi, telah tetap dalam keterangan hadis yang sahih. Apa yang tetap? Failnya apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'uhu. Rasulullah memanggil beliau yang namanya Khirbaq dengan sebutan dzal yadain, wahai orang yang punya tangan panjang. Wa ismuhul Khirbaqu, padahal namanya Khirbaq. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bihadzal lafzi, dengan lafaz seperti itu, fi awaili kitabil birri wasilati, dalam kitab bab yang menjelaskan tentang kebaikan dan silaturahim. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya.